Ya kalau saya pribadi ya, sebagaimana udah disampaikan tadi oleh kuasa hukum saya, prinsipnya saya yakin, saya optimis, saya percaya terhadap laporan polisi yang sudah saya buat, saya masukkan tanggal 15 Juni 2022, itu dapat segera diproses oleh penyidik yang menangani kasus saya tersebut. Jadi pemulihan hak saya sebagai korban dapat dipenuhi kembali seperti keadaan semula. Saya selaku dari kuasa hukum Bapak Vincent dan juga Ibu Jessica Iskandar dalam perihal khusus menanggapi somasi yang telah dikirimkan oleh kuasa hukum dari terlapor Stephen. Saya menyebut dengan kata terlapor karena berdasarkan surat tanda laporan polisi sudah diklasifikasi sebagai seorang terlapor ya, Saudara Stephen di sini. Kemudian memang setelah saya cek daripada somasi daripada kuasa hukum terlapor Stephen tersebut, di mana pada isinya menyatakan bahwa klien kami diduga telah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE, yaitu UU 11 tahun 2008 yang sudah diubah UU nomor 19 tahun 2016. Jadi yang mau saya garis bawahi begini, karena di dalam surat somasi daripada kuasa hukum terlapor Stephen tersebut tidak memasukkan lex generalisnya. Lex generalisnya adalah pasal ini bertumpu pada 310 dan 311 KUHP, di mana di situ adalah pencemaran nama baik. Akan tetapi ada SKB Menteri di sini yang baru terbit 2021. Saya akan bukakan. Jadi kita disclosure aja terkait materi karena memang dalam tanggapan somasi kita sudah kita kirimkan juga hari ini, akan kita tunjukkan buktinya. Ya. Ya. Jadi dalam SKB Menteri, yaitu ditandatangani oleh Menkominfo, ditandatangani oleh Bapak Kapolri, ditandatangani oleh Bapak Jaksa Agung. Di dalam halaman 9, nomor 3 huruf A, dikatakan di sini, sesuai dasar pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50, penjelasan pasal 27 ayat 3 UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP, titik di sini. Artinya ada keterkaitan, ada ketentuis di sini antara pasal 27 ayat 3 yang tidak bisa dilepaskan dengan 310 311. Ini bukan hanya dalil saya tapi SKB Menteri yang bicara ya. Oke, kemudian merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui secara umum. Sedangkan pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku. Dan saya garis bawahi lagi di sini, memang saya cek secara yuridis normatifnya ya. Di dalam huruf D pun di situ dinyatakan, dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Artinya apa? Laporan polisi kita ini merupakan proses hukum. Dan di dalam Perkap 6 tahun 2019 pasal 3 ayat 3 dikatakan di situ, sebelum laporan polisi terbit, penyidik itu sudah melakukan kajian awal dulu apakah layak atau tidak. Nah, ketika STPL surat bukti tanda lapor ini sudah diterbitkan, artinya sudah terpenuhi kan begitu. Bukti-bukti yang cukup kan begitu. Untuk diduga kan begitu bahwa ini akan dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut, dan kami akan berkirim surat juga ke penyidik untuk menanyakan SP2AP perkembangan hasil perkaranya bagaimana. Dan untuk kemudian yang juga perlu kami terangkan di sini dalam huruf E ya, di sini disebutkan delik pidana pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah delik aduan absolut, bukan relatif. Absolut artinya harus korban sendiri yang mengadukan. Karena saya sudah melihat di media beberapa kuasa hukumnya mau berkonsultasi ke Bareskrim dan sebagainya. Makanya dalam press conference ini kita perlu disclosure gitu. Jangan kaidah-kaidah hukum ini tidak dilaksanakan kan begitu kan. Ada kaidah-kaidah hukum yang sudah berlaku. Jadi itu yang perlu digarisbawahi dulu. Dan kemudian juga kita juga sudah sampaikan dalam surat tanggapan somasi kita bahwa kita akan terus mengawal kasus yang sudah kita masukkan laporan polisi tersebut ya Pak Vincent dan Bu Jedar. Dan kami pun yakin gitu bahwa penyidik juga akan memproses kasus hukum tersebut untuk memberikan kembali hak-hak apa yang sudah terjadi pada klien kami. Menghubungi nggak ada. Nggak ada. Cuma saya juga harus luruskan sesuatu di sini. Jadi kemarin saya juga baca berita di mana ada berita yang muncul bahwa Vincent yang nelpon untuk minta damai. Salah. Saya memang telepon si Stephen ini. Tapi saya hanya nanya, "Hey, kamu yang mau damai secara kekeluargaan yang seperti di awal ya guys, ingat nggak berita yang pertama muncul itu dia mau damai secara kekeluargaan?"
Lalu saya di situ nanya, karena nggak ada kabar dari kuasa hukumnya, lalu saya langsung direct. Dan di situ saya nanya baik-baik, kamu maunya damai secara kekeluargaan? Oke, ceritakan caramu kayak gimana, coba ceritakan, saya mau tahu. Kalau masalah damai, saya open untuk damai ya guys, saya open, saya nggak tolak, saya open. Cuma saya mau jelaskan saja bahwa oke, kalau saya mau damai secara kekeluargaan, yang kamu ngomong, yang kamu sebutkan itu, gimana cara kamu? Lalu diputar itu, dibilangnya saya yang minta damai. Salah, saya open untuk damai, tapi bukan saya yang minta damai, karena saya yang korban di sini. Kan gitu. Jadi ya itu yang kemarin saya, yang tadi pertanyaan itu apakah ditelepon, tidak, tapi saya yang telepon, ya itu betul. Tidak ada komunikasi. Lucu bagi saya. Balik lagi yang akan berbicara suatu saat itu kan kita kan yang cari kan fakta. Biar saja dia mau ngomong A B C D apa segala, balik lagi. Kita di sini kan ada materi, kita kan ada fakta, kita kan ada bukti. Kalau memang tidak berasa bersalah, baliklah ke Indonesia, kita gelarkan bukti kita semua, kan begitu. Jadi mau balik lagi, apakah itu saya tersinggung atau apa segala, enggak, menurut saya itu lucu. Berita itu diputer-puter apa segala, buktinya ini semua bukti kita di sini loh, ada di sini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.